Coba nek kali ini kerja koyo mbiyen. Kali Code adalah salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta menjadi dua. Sebagai sungai yang bermata air di Gunung Merapi, kerentanan terhadap bencana banjir maupun lahar dingin yang dapat terjadi sewaktu-waktu menjadi isu yang tidak lepas dengan peradaban masyarakat di bantaran kali tersebut. Kala itu, Kali Code sudah berubah fungsi, sebatas sebuah aliran sungai bahkan menjadi bagian dari belakang rumah, sehingga tidak heran Kali Code menjadi tempat pembuangan sampah, limbah, dan kotoran dari setiap kegiatan masyarakat. Sampah atau limbah yang ada di Kali Code bukan semata-mata dihasilkan oleh masyarakat tepian Kali Code, namun juga dari luar wilayah bantaran Kali Code yang dengan sengaja membuang sampah atau limbahnya ke Kali Code. Persepsi itulah yang membuat keberadaan Kali Code tidak memiliki nilai sejarah peradaban yang mampu memberikan manfaat bagi warga masyarakat di sekitarnya. Untuk sejarah Sungai Kalijodo itu yang saya ketahui itu bahwasanya untuk nama Codenya sendiri itu pun punya arti dan punya makna bagi kami khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Code ini, karena Code itu dalam bahasa Jawa itu ada filosofi singkatannya yang dimana Codenya itu co-nya itu kalau musim kemarau itu biasanya sungainya menciut dari kata cod, ciut. Untuk yang D-nya itu untuk kepanjangannya adalah gede. Gede itu dalam arti, dalam makna adalah kalau pas waktu banjir itu biasanya airnya akan meluap dan begitu deras sehingga orang-orang sini itu biasa menyebutnya gede. Jadi istilahnya itu ciut dan gede. Sering kami mendapat cerita dari orang-orang tua dulu itu bahwasanya sebelum terjadi banjir luapan Sungai Code itu biasanya malamnya itu ada seperti lampot atau tanda-tanda itu biasanya dari arah selatan itu akan 1-2 orang warga sini biasanya akan istilahnya kalau bahasa Jawa diberui itu seperti kereta kencana lewat dari arah selatan menuju ke lereng Merapi. Terus yang kedua, kemarin waktu terjadi banjir tahun 1984 itu juga tetangga kita ada yang melihat entah itu mitos atau cuman cerita itu, tapi yang jelas itu kenyataannya memang terjadi di wilayah kita. Itu tahun 85 itu terjadi banjir lahar yang sangat besar di wilayah kita, dan itu malamnya itu ada seperti orang gede dhuwur warna hitam itu jalan di tengah-tengah sungai ini, melewati sungai ini, arahnya juga ke Gunung Merapi. Jadi seperti itu. Memang bisa dikatakan mitos, tapi masyarakat sini masih meyakini kalau ada terjadi gejala-gejala seperti itu biasanya paling lama 3 hari akan terjadi banjir lahar. Sebenarnya pemahaman bahwa sungai sebagai wilayah suci yang harus dirawat sudah dibangun sejak zaman dulu. Sayangnya, edukasi tentang merawat sungai kepada generasi sekarang terabaikan. Banyak kalangan masyarakat yang kurang paham tentang hal ini, sehingga tumbuh budaya dan perilaku kurang menghormati sungai. Meskipun aturan telah dibuat, pelanggaran terhadap sungai dilakukan oleh semua kalangan. Pertumbuhan kota Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai kota budaya tidak diantisipasi semestinya. Kalau kualitas air sekarang itu sudah banyak berubah ya Mbak, karena sudah banyak sekali limbah-limbah baik dari rumah tangga, rumah sakit itu masuk ke Sungai Code. Karena di atas kan sudah ada rumah sakit Sarjito, itu kadang limbahnya juga membuangnya ya entah itu secara sengaja atau tidak terbuang ke sungai. Gitu. Ya kalau bisa ya bersih dan bisa untuk beraktivitas untuk anak-anak. Paling tidak kalau di musim kemarau kita bisa mancing, untuk yang itu hiburan, anak-anak bisa main ke sungai. Nah, itu harapan kami, karena kalau untuk kehidupan sehari-hari enggak Mbak, mencuci kita sudah enggak di kali. Ya pokoknya kebutuhan sehari-hari sudah enggak paling digunakan kalau nanti pas musim kemarau kita gunakan untuk bikin kolam. Masyarakat pinggiran Kali Code bertekad mewujudkan dan menjaga kelestarian serta kebersihan Kali Code.
dengan membentuk sebuah organisasi masyarakat yang sering disebut dengan Pemerti Kali Jode. Komunitas Pemerti Kali Jode merupakan salah satu komunitas sungai tertua di Indonesia yang menginginkan Kali Jode hijau, bersih, dan menjadi ekowisata di kota Yogyakarta. Pemerti Jode sendiri itu berdiri atau dideklarasikan pada tahun 2008. Tetapi inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat kemudian terpikir bahwa kita harus ada lembaga koordinasi, lembaga payung. Tetapi tidak boleh mematikan kelompok-kelompok yang ada di masing-masing wilayah ini. Kalau organisasi payungnya misalnya ada, tapi kemudian justru kegiatan di bawahnya tidak ada, itu tidak ada artinya. Jadi pada waktu itu kami komitmen ada Pemerti Kali Jode, tetapi Jode Utara tetap bergerak, komunitas Rawamangun juga tetap bergerak dengan visi yang sama. Pemerti Jode tinggal meneruskan sebenarnya, yaitu bagaimana sungai ini bebas sampah. Ya. Kita mendorong bekerjasama dengan instansi lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, baik kota maupun provinsi maupun kabupaten, bagaimana warga di bantaran sungai itu mengelola sampahnya sendiri. Sebagian besar mencari gampangnya, lebih-lebih pada saat banjir semacam ini, sungai besar semacam ini, mereka ada kesempatan membuang sampah. Sebenarnya kalau normatif, karena aturannya tidak boleh, itu tidak ada Mbak ya. Tetapi kami masih menemui beberapa, misalnya pelaku PKL, ya, angkringan, itu yang masih sambil pulang nanti membuang sampahnya lewat jembatan di sungai. Ya. Kemudian masih ada beberapa industri rumah makan, itu yang tidak memiliki IPAL, instansi pengolah limbah sendiri, sehingga dia membuang pakai peralon kemudian masuk ke sungai. Nah, itu yang usaha-usaha kecil ya. Kalau yang hotel dan rumah sakit itu mereka sudah seringkali sidak oleh Badan Lingkungan Hidup atau sekarang Dinas Lingkungan Hidup provinsi, mereka sudah punya IPAL sendiri. Justru kalau di Jode ini yang menjadi beban atau kontributor terbesar pencemar itu adalah rumah tangga. Sekarang ini pemerintah mencoba untuk membangun IPAL komunal, masing-masing 20 atau 50 rumah gitu dibuatkan IPAL komunal. Kemudian salah satunya hanya itu, karena kemudian sekarang dengan skema yang lebih kecil itu dimungkinkan memakai teknologi yang lebih sederhana, biofilter namanya. Jadi itu pemerintah semuanya yang membuat dan kita sedang mencoba untuk ke sana. Tapi di Jode ini dan pada umumnya karena Jogja tidak banyak industri, tantangan terbesarnya adalah rumah tangga. Jadi menjual Kali Jode tapi tanpa harus merusak ekosistemnya. Kerusakan lingkungan akibat penghunian yang dapat mempengaruhi budaya perilaku penduduk kota di bantaran Kali Jode. Kali Jode yang dulunya menjadi sumber air dan tempat berekreasi wisata warga, sekarang hanya tinggal cerita lama. Bagaimana Kali Jode pada masa mendatang adalah tanggung jawab semua orang yang menginginkan kotanya asri, nyaman, dan berkelanjutan. Berbagai pihak turut andil memberikan harapan dalam bentuk tindakan maupun tulisan. Hal tersebut menjadi kekuatan masyarakat dalam menyumbang pembangunan fisik baik untuk Kali Jode maupun kota Yogyakarta. Karena dengan adanya kepedulian dan semangat warga akan berdampak positif terhadap lingkungan di sekitarnya.